Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hayatun Nisa, NIM 1801011121141. Kelas IPIIB 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang satu materi, yaitu pelaksanaan paten oleh pemerintahan, guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Sistem pelaksanaan pendaftaran hak paten ada dua. Yang pertama, sistem Price to File. Sistem ini dalam pendaftaran paten dilakukan bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem Price to Event merupakan suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam melakukan pendaftaran hak paten, Indonesia menerapkan sistem yang pertama, yaitu sistem Price to File, di mana inventor yang pertama kali mendaftarkan suatu produk, mereka berhak mendapatkan hak paten atas produk tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Undang-undang pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Pasal 109. Ayat yang pertama, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan A. Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, B. Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Yang ketiga, pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan presiden. Yang keempat, pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Kemudian penjabaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Pasal 109. Pada ayat 1 bagian A, pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyediaan, dan analisis sandi, bahkan proses dana atau peralatan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan bagian B pada ayat 1 tentang pelaksanaan paten dalam aspek kebutuhan mendesak meliputi produk farmasi atau bioteknologi dengan memiliki harga yang mahal, namun diperlukan dalam menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan kematian mendadak dalam jumlah banyak. Produk kimia atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan dan diperuntukkan untuk ketahanan pangan, obat hewan yang diperuntukkan menanggulangi hama dan atau penyakit hewan yang terjangkit secara luas, dan produk yang diperuntukkan menanggulangi bencana alam dan bencana lingkungan hidup. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah yang terkait dengan pertahanan keamanan dan kebutuhan mendesak dilaksanakan secara terbatas, yakni demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Dalam pelaksanaan paten oleh pemerintah terkait pertahanan dan keamanan negara, maka pemegang paten tak dapat menggunakan hak eksklusifnya, yang artinya pemegang paten tidak bisa lagi melaksanakan hak pemegang paten seperti yang tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Paten. Misalnya, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan. Sedangkan pelaksanaan paten karena kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat tidak mengurangi hak pemegang paten dalam melaksanakan hak eksklusifnya. Kemudian pada ayat 3, pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur melalui peraturan presiden. Dalam keadaan tertentu, pemerintah bisa merampas paten dari pemegang hak untuk dilaksanakan oleh negara berdasarkan
PP nomor 27 tahun 2004 tentang cara pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan memberikan imbalan wajar kepada pemegang paten. Pemberian imbalan yang wajar sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pada ayat 4 diterangkan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Menteri atau pimpinan instansi terkait adalah yang berkaitan dengan kewenangan di bidang paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya, paten di bidang farmasi, menteri terkait adalah menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang kesehatan. Kemudian proses pengajuan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten diajukan oleh instansi pemerintah secara tertulis kepada menteri melalui Direktorat Jenderal. Pengajuan pelaksanaan paten tersebut memuat judul invensi, nama pemegang paten, nomor paten, alasan pelaksanaan, dan jangka waktu pelaksanaannya. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak menerima permohonan tersebut, Menteri membentuk tim yang diketuai oleh Direktur Jenderal untuk memberikan berbagai pertimbangan. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemegang paten tentang pengajuan pelaksanaan paten oleh instansi pemerintah. Menteri menyampaikan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 24 hari sejak diterima permohonan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden membuat hal-hal yang sebagaimana tertulis dalam pengajuan ditambah dengan keterangan mengenai imbalan. Salinan keputusan Presiden disampaikan oleh Menteri kepada pemegang paten dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak keputusan Presiden diterima dan pelaksanaan paten oleh pemerintah dicatat dalam daftar. Pengaturan mengenai imbalan untuk pemegang paten. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan kepada pemegang paten sebagai kompensasi. Imbalan dibayarkan paling lambat 1 bulan sejak keputusan Presiden. Jika pemegang paten berkeberatan atas jumlah imbalan yang diberikan oleh pemerintah, jika pemegang paten merasa keberatan, dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah keputusan Presiden. Jika keberatan sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak diajukan, pemegang paten dianggap telah setuju dan menerima tentang jumlah dan besarnya imbalan. Proses pemeriksaan gugatan yang diajukan tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut. Perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 160, perbuatan yang dilarang tentang paten, setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang: A. Dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang B. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produk yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Sanksi atau ketentuan pidana terkait pelanggaran. Pasal 161, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 162, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 163, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 dan pasal 162 yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 163, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 dan pasal 162 yang mengakibatkan kematian manusia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 3 miliar juta rupiah. Kemudian pasal 164, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 165, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, pasal 162, dan pasal 164 merupakan delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Kemudian, upaya pencegahan terjadinya perbuatan yang dilarang. Beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi tindak pelanggaran adalah sebagai berikut. Kemudian upaya pencegahan terjadinya perbuatan yang dilarang. Beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi tindak pelanggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencipta atau penemu karya intelektual di bidang teknologi segera mendaftarkan karya ciptaan atau temuannya sehingga mendapat perlindungan hukum atas karyanya dan terjamin hak kepemilikannya sebagai pemegang paten. Yang kedua, menciptakan teknologi tinggi untuk membatasi perbuatan pelanggaran paten. Yang ketiga, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk takut dan malu menggunakan barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, yang keempat, memberdayakan masyarakat untuk cinta Indonesia. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.